Minggu ini dunia anime kembali panas. Episode-episode terbaru bukan cuma lanjut cerita, tapi juga ngasih perkembangan karakter, konflik besar, dan emosi yang makin dalam. Dari romcom yang bikin senyum tipis, sampai perang brutal penuh strategi. Inilah review anime minggu ini, episode terbaru yang wajib kamu tonton. Di review pertama, ada anime Tomodachi no Imouto ga Ore ni Dakeuzai. Di episode 11 ini bisa dibilang menjadi episode transisi, yang sangat kuat secara emosional. Hubungan antara Akiteru dan Iroha yang sejak awal dibangun lewat candaan, ejekan, dan interaksi ringan. Di episode ini mulai menunjukkan perubahan yang jelas. Iroha yang biasanya tampil ceria dan usil, perlahan memperlihatkan sisi rapuhnya. Dialog-dialog sederhana yang mungkin terlihat sepele, justru menyimpan makna besar. Kita bisa melihat bagaimana perasaan yang selama ini dipendam mulai muncul ke permukaan, meski belum diucapkan secara langsung. Yang menarik, episode ini tidak memaksakan drama besar. Justru kekuatannya ada pada keheningan, tatapan, dan jeda percakapan yang terasa realistis. Ini menandakan bahwa cerita romcom ini mulai bergerak ke arah yang lebih dewasa, bukan sekadar komedi sekolah biasa. Kedua ada anime Kingdom Season 6. Kingdom kembali ke kekuatannya, strategi perang, dan tekanan psikologis di medan tempur. Episode 11 tidak dipenuhi aksi non-stop, tapi justru fokus pada perhitungan, keputusan, dan konsekuensi. Para jenderal mulai menunjukkan perbedaan cara berpikir. Setiap langkah kecil bisa berarti kemenangan atau kehancuran. Disinilah Shin kembali diuji, bukan hanya sebagai prajurit garis depan, tapi sebagai pemimpin yang harus memahami gambaran besar perang. Ketegangan dibangun lewat dialog, peta perang, dan ekspresi karakter yang serius. Episode ini terasa seperti napas sebelum badai, menyiapkan penonton untuk bentrokan besar yang akan datang. Ketiga ada anime Yasei no Last Boss ga Arawareta. Episode 12 memperjelas arah cerita isekai ini. Sosok MC yang sejak awal digambarkan sebagai last boss, semakin menunjukkan kenapa ia berada di level berbeda. Namun episode ini tidak hanya soal kekuatan. Kita mulai melihat konflik ideologis. Apakah kekuatan absolut harus selalu digunakan? Apakah MC benar-benar pahlawan? Atau hanya penguasa dengan sudut pandang sendiri? Pertarungan yang disajikan terasa singkat namun efektif, dengan fokus pada aura, tekanan, dan dampak psikologis terhadap lawan. Episode ini memperdalam lore dunia dan mempertegas bahwa cerita ini sedang bergerak menuju konflik yang jauh lebih besar. Keempat ada Fumetsu no Anatae Season 3. Seperti biasa, Fumetsu no Anatae hadir dengan emosi yang sunyi tapi menghantam. Episode 11 lebih banyak diisi dengan refleksi dibandingkan aksi. Fushi kembali dihadapkan pada kenyataan pahit tentang kehilangan. Setiap pertemuan, setiap perpisahan selalu meninggalkan bekas. Episode ini mengingatkan kita bahwa keabadian bukanlah berkah mutlak, melainkan beban yang terus bertambah seiring waktu. Dialognya sederhana, visualnya tenang, tapi justru disitulah kekuatannya. Penonton diajak merenung, bukan hanya menonton. Ini adalah episode yang mungkin terasa lambat, tapi sangat bermakna. Terakhir ada Nageki no Bore wa Intai Shitai Season 2. Menutup minggu ini, Nageki no Bore kembali membawa nuansa ringan dan menyenangkan. Episode 11 menampilkan misi yang tampak biasa, namun kembali berakhir kacau dengan cara yang khas anime ini. MC yang selalu ingin pensiun, tapi terus terjebak dalam situasi absurd. Karena kemampuannya sendiri, kembali menjadi sumber komedi utama. Interaksi antara anggota tim juga semakin solid dan natural. Episode ini menjadi penyeimbang sempurna setelah deretan episode berat. Sebelumnya menghibur, santai, dan tetap relevan dengan perkembangan cerita. Minggu ini memperlihatkan betapa beragamnya dunia anime. Dari kisah cinta sederhana yang tumbuh pelan-pelan, perang besar penuh strategi, kekuatan isekai yang mendekati klimaks, hingga cerita keabadian yang menyentuh hati. Setiap anime menawarkan pengalaman berbeda, dan semuanya punya alasan sendiri untuk ditonton. Menurut kamu, episode mana yang paling kuat minggu ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan review anime minggu depan.